قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercerita tentang pribadi Abu Bakar As-Siddiq, seolah-olah tiada kata yang bisa menutupinya dan tiada tinta pena yang tercelup yang mampu mengakhirinya. Ia bukanlah seorang nabi, namun sosoknya adalah profil manusia yang luar biasa. Pada dirinya tergabung sifat kelemah lembutan, ketegasan, kasih sayang, keberanian, ketenangan, dan cepat serta tepat dalam mengambil keputusan. Rendah hati, wibawa, serta toleran namun mampu menghancurkan musuh. Beliau adalah orang paling kuat keimanannya setelah para nabi dan rasul. Beliau juga orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kecintaan dan kesetiaannya kepada Nabi sangat tampak saat ia menemani Rasulullah SAW berhijrah. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan Nabi untuk berhijrah, para sahabat pun bersegera menyambut seruan Allah dan Rasulnya untuk berhijrah. Mereka tinggalkan kampung halaman mereka menuju daerah yang sama sekali belum mereka kenal sebelumnya. Para sahabat, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, dewasa maupun anak-anak, mereka beranjak dari Mekah menempuh perjalanan kurang lebih 460 km menuju Madinah. Mereka melintasi padang gurun yang gersang dan tentu sangat terik menyengat. Di antara mereka ada yang menempuh perjalanan secara sembunyi-sembunyi, ada pula yang terang-terangan. Ada yang memilih waktu siang dan ada pula yang menjalankan waktu malam sebagai awal perjalanannya. Ibnu Hisam mencatat, Abu Bakar adalah salah seorang sahabat yang bersegera menemui seruan Allah dan Rasulnya untuk berhijrah. Ia meminta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah. Namun Rasulullah SAW bersabda, "Jangan terburu-buru, semoga Allah menjadikan untukmu teman hijrah." Rasulullah berharap agar Abu Bakar menjadi temannya saat berhijrah menuju Madinah. Kemudian malaikat Jibril datang mengabarkan bahwa orang-orang Quraisy telah membulatkan tekad untuk membunuh beliau. Malaikat Jibril memerintahkan agar tidak lagi menghabiskan malam di Mekah. Nabi segera mendatangi Abu Bakar dan mengabarkan bahwa waktu hijrah telah tiba untuk mereka. Sayyidah Aisyah yang saat itu berada di rumah Abu Bakar mengatakan, saat kami sedang berada di rumah Abu Bakar, ada seorang yang mengabarkan kepada Abu Bakar kedatangan Rasulullah dengan menggunakan jadar atau penutup muka. Beliau datang pada waktu yang tak biasa. Kemudian beliau meminta izin untuk masuk dan Abu Bakar pun mengizinkan. Beliau bersabda, "Perintahkan semua keluargamu untuk berhijrah." Abu Bakar menjawab, "Mereka semua adalah keluargamu, wahai Rasulullah." Rasulullah kembali mengatakan, "Sungguh aku sudah diizinkan untuk hijrah." Abu Bakar menanggapi, "Apakah aku menemanimu dalam hijrah, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah SAW menunggu malam datang. Pada malam hari, Rasulullah keluar dari rumahnya yang sudah terkepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu Allah jadikan mereka tidak bisa melihat beliau, dan beliau taburkan debu di kepala-kepala mereka, namun mereka tidak menyadarinya. Beliau menjemput Abu Bakar yang tatkala ia sedang tidur.
Abu Bakar pun menangis bahagia karena menemani Rasulullah SAW berhijrah. Sayyidah Aisyah mengatakan, "Demi Allah, sebelum hari ini aku tidak pernah sekalipun melihat seorang menangis karena bahagia. Aku melihat Abu Bakar menangis pada hari itu. Subhanallah, perjalanan berat yang mempertaruhkan nyawa itu Abu Bakar sambut dengan tangisan kegembiraan." Kepahlawanan Abu Bakar saat hijrah. Pertama, saat berada di Gua Sur. Dalam perjalanan hijrah, Rasulullah SAW tiba di sebuah gua yang terkenal dengan nama Gua Sur. Saat sampai di mulut gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, janganlah Anda masuk ke dalam gua itu sampai aku yang memasukinya terlebih dahulu. Kalau ada sesuatu yang jelek, maka akulah yang mendapatkannya, bukan Anda." Abu Bakar pun masuk kemudian membersihkan gua tersebut. Setelah itu, Abu Bakar tutup lubang-lubang di gua itu dengan kain karena ia khawatir jika ada hewan yang membahayakan Rasulullah keluar dari lubang-lubang tersebut, seperti ular, kalajengking, dan lain sebagainya. Hingga tersisalah 2 lubang yang masih bisa ia tutupi dengan kedua kakinya. Setelah itu Abu Bakar mempersilakan Rasulullah masuk ke dalam gua. Rasulullah pun masuk dan tidur di pangkuan Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW telah tertidur, tiba-tiba seekor hewan menggigit kaki Abu Bakar. Ia pun menahan dirinya agar tidak bergerak karena tidak ingin gerakannya menyebabkan Rasulullah terbangun dari istirahatnya. Namun Abu Bakar adalah manusia biasa. Rasa sakit akibat sengatan hewan itu membuat air matanya terjatuh dan menetes ke wajah Rasulullah SAW. Rasulullah pun terbangun, kemudian berkata, "Apa yang menimpamu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku tersengat sesuatu." Kemudian Rasulullah SAW mengobatinya. Kedua, melindungi Nabi dari terik matahari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Bakar menceritakan hijrahnya bersama Nabi. "Kami berjalan siang dan malam hingga tibalah kami di pertengahan siang. Jalan yang kami lalui sangat sepi, tidak ada seorang pun yang lewat. Kulemparkan pandangan ke segala penjuru, apakah ada satu sisi yang dapat kami jadikan untuk tempat berteduh. Akhirnya, pandanganku terhenti pada sebuah batu besar yang memiliki bayangan. Kami putuskan untuk istirahat sejenak di sana. Aku ratakan tanah sebagai tempat istirahat Nabi SAW. Lalu kuhamparkan sehelai jubah kulit dan kupersilakan beliau untuk tidur di atasnya. Istirahatlah wahai Rasulullah." Beliau pun beristirahat. Setelah itu aku melihat keadaan sekitar, apakah ada seseorang yang bisa kumintai bantuan. Aku pun bertemu dengan seorang pengembala kambing yang juga mencari tempat untuk berteduh. Aku bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, engkau budak siapa?" Ia menyebutkan nama tuannya, salah seorang Quraisy yang kukenal. Aku bertanya lagi, "Apakah kambing-kambingmu memiliki susu?" "Ya," jawabnya. "Bisakah engkau perahkan untukku?" pintaku. Ia pun mengiyakan. Setelah diperah, aku membawa susu tersebut kepada Nabi dan ternyata beliau masih tidur. Aku tidak suka jika aku sampai membuatnya terbangun. Setelah beliau terbangun, aku berkata, "Minumlah wahai Rasulullah." Beliau pun meminum susu tersebut sampai aku merasa puas melihatnya. Lihatlah, rasa-rasanya tidak terbayang seorang yang kaya mau bersusah payah dengan peluh menjadi pelayan yang tak kenal lelah seperti Abu Bakar. Ia ridho dan puas apabila Rasulullah tercukupi, aman dan tenang. Ketiga, perlindungan Abu Bakar terhadap Rasulullah selama perjalanan. Diriwayatkan Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Umar bin Khattab, ia menceritakan, ketika Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari gua,
Abu Bakar terkadang berjalan di depan Rasulullah dan terkadang berada di belakang beliau. Rasulullah pun menanyakan perbuatan Abu Bakar itu. Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, kalau aku teringat orang-orang yang mengejar kita, aku berjalan di belakang Anda. Dan kalau aku teringat akan pengintai, aku berjalan di depan Anda." Apa yang dilakukan Abu Bakar itu menunjukkan kecintaan beliau yang begitu besar kepada Nabi SAW. Ia tak ingin ada sedikit pun yang mengancam jiwa beliau. Jika ada mara bahaya menghadang, ia tidak ridho kalau hal itu lebih dahulu menimpa Nabi. Demikianlah dua orang sahabat itu. Rasulullah ingin bersama Abu Bakar ketika hijrah, dan Abu Bakar pun sangat mencintai Rasulullah. Inilah kecocokan ruh sebagaimana disabdakan oleh Nabi. Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkumpul. Jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Dan jika mereka saling tak mengenal, maka akan berpisah atau tidak cocok. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Nabi SAW sangat mencintai Abu Bakar. Dari Amr bin Al-As, Rasulullah SAW mengutusnya bergabung dalam pasukan perang Datu Salasil. Amr berkata, "Aku mendatangi Nabi dan bertanya kepadanya, 'Siapakah orang yang paling Anda cintai?' Beliau menjawab, 'Aisyah.' Aku kemudian bertanya, 'Dari kalangan laki-laki?' Beliau menjawab, 'Bapaknya Aisyah.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling besar jasanya padaku dalam persahabatan dan kerelaan mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar. Andai saja aku diperbolehkan mengangkat seseorang menjadi kekasihku selain Robku, pastilah aku akan memilih Abu Bakar. Namun cukuplah persaudaraan se-Islam dan kecintaan karenanya, maka tidak tersisa pintu masjid kecuali tertutup selain pintu Abu Bakar saja." Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita dapat meneladani Abu Bakar dalam kecintaan dan pengorbanannya kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah meridhai beliau dan menempatkannya di surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah sejauh perjalanan 500 km kurang lebih. Beliau menempuh perjalanan yang sangat sulit bersama dengan Abu Bakar. Maka ketika hari Jumat Rasulullah tiba di Kubah, dan disitulah Rasulullah tinggal selama 3 hari dan mendirikan Masjid Kuba di situ. Masjid Kuba adalah masjid pertama yang dibangun atas dasar takwa. Rasulullah Muhammad SAW tiba di Madinah pada hari Senin, disambut dengan antusias oleh masyarakat Madinah dan muhajirin dari Mekah. Mereka menyambut Rasulullah dengan menyanyikan syahdu-syahdu yang sangat terkenal saat ini, yakni Tola'al Badru Alaina. Maka ketika sampai di Madinah, masyarakat banyak yang menginginkan Nabi tinggal di rumahnya. Maka Rasul pun menentukan bahwa unta inilah yang akan menentukan didirikannya sebuah masjid. Dan unta tersebut berhenti di perkebunan milik 2 anak yatim Bani Najjar. Maka disitulah akan didirikan Masjid Nabawi hingga kini. Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori beberapa hari lamanya. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.